Pak Herdi. Waalaikumsalam. Aduh, ada Aduh, ketemu Mutia lagi ya kita, Bapak. lagi. Ya Iya. Allah. Bapak nih, mohon maaf sebelumnya. Apakah saya sedang mengganggu waktu Bapak nih? Enggak juga sih. Saya lagi santai nih, lagi apa ya? Lagi ada jam kos juga nih. Jadi ya udah nongkrong-nongkrong di sini gitu. Oh, alhamdulillah ya kalau begitu. Ini Pak, aduh gimana ya, sebenarnya sih saya percaya sama Pak Herdi nih bisa bertukar pikiran sama saya. Kebetulan kan saya sudah apa ya, kalau sama Pak Herdi itu kayaknya bawaannya nyaman aja untuk ngobrol gitu. Iya, saya lihat juga dari kemarin Ibu udah ngelihat murung, tidak semangat. Kalau saya lihat kayaknya ada yang harus saya bantu nih, gitu, Bu. Iya Pak, memang saya memang apa memerlukan bantuan Bapak nih untuk sedikit sharing nih kalau boleh gitu Pak ya. Saya apa ingin sedikit curhatlah ke Bapak Oh, gitu dengan masalah yang saya hadapi gitu. Karena memang iya, pengalaman ini baru saya temukan Pak gitu. dengan senang hati sih, Bu. Tapi kira-kira apa yang saya bisa bantu, Bu, untuk hari ini, Bu? Iya, ini kan tumben-tumbennya nih Pak nih. Biasanya kan si anak itu ya, saya mempunyai siswa gitu. Ya. Biasa sih aktif anaknya gitu. Memang agak sedikit apa ya hiper gitu kalau di kelas tuh. Tapi sejauh ini dia bisa mengikuti. Cuman untuk siang ini Pak, saya menemukan dia lagi tidur. Wah, luar biasa. Iya, dan ternyata, apa, kalau di saya itu guru mapel juga ada duga ini dua hari ke belakang ini tidur lagi, kebetulan saya baru masuk nih, Pak. Karena kemarin kan, guru mapel yang masuk Ya. ada laporan juga gitu ke saya. Ya makanya, "Kok tumben?" gitu kan, Pak. Ini, nah, saya kan sudah tanya tuh si anak itu, "Kok, tidur gitu, apa emang pelajaran Ibu tidak menarik?" Gitu kan. Ternyata bukan, Pak, masalahnya bukan itu, karena dia bergadang. Itu. Gitu sih. Seperti itu, Pak. Oh, Mhm. mungkin ada lagi Bu selain apa ya, tadi kan ada yang tidur di kelas dan lain Jadi sebagainya. gini, Mungkin kalau saya identifikasi lagi, Pak, mhm, kan saya tanya selanjutnya, sekaligus sih mhm, saya udah sedikit ngasih masukan gitu ya sama heeh, dia. Kok gitu, "Kok kamu, apa, tidurnya malam-malam?" "Iya, Bu, karena aku," katanya, "selain dia tadi, apa, nonton bola ya tadi malam, terus yang kebiasaan kemarin dia, tidurnya, tidur siang gitu, Pak, karena sudah selesai sekolah itu tidur siangnya kelamaan. Jadi kalau malam itu, aku nggak ngantuk katanya, seperti itu, Pak. Nah, saya coba nih, solusi pertama saya, ya udah kamu kurangin aja jadwal tidur siang kamu sehingga, apa, jika, udah masuk jadwal tidur malam, ya kamu bisa tidur normal gitu, seperti itu, Pak. begitu ya. Mhm, Ada dan menurut menurut Ibu ada apa, ada cara mungkin atau apa gitu buat agar si anak tersebut tidak tidur? Mungkin tadi cara misalnya, untuk memperbanyak tidur siang, mungkin ada cara lain gitu, Bu? Boleh diceritakan lebih apalagi gitu, biar iya. saya bisa mengingatkan. Sebetulnya sih ada perubahan ya Pak, sedikit gitu Pak, itu Mhm. si anak ya. Cuman, saya telusuri lagi dia tuh gimana ya Pak, ya kalau dipantau gitu. Nah saya telusuri ke belakangnya, emang, orang tuanya kan bekerja gitu kan, Iya. dia tinggal sama neneknya Oh, gitu. ya. Heeh, kalau orang tuanya ada, ya mungkin bisa dikondisikan dengan, apa ya, di jadwal gitu tidur siangnya. Mhm. Tapi kalau sama neneknya dia agak tidak takut tuh, Pak, ya, gitu, Mhm. heeh. Nih saya sih, mempunyai solusi kedua sih, Pak, ya, tapi Apa saya itu? masih kurang pede tuh, Pak, makanya nanyain ke Bapak ya. Kira-kira kalau misalnya anak-anak saya kan megang kelas 4 ya, Oh, sekitar kelas 4 umur ya, umur 10 10 tahunan. tahunan ya. Kalau memang saya kan, punya alternatif buat, apa ya, membuat kayak agenda keseharian gitu, Pak, rutinitas seperti itu. Kira-kira bisa diterapkan nggak kalau misalnya di anak SD itu ya, Bisa sih, untuk kelas Bu. 4 gitu ya? Heeh. Gitu. Lalu Mhm, lalu bagaimana sih menurut Ibu, dari permasalahan tersebut kan Ibu tadi udah ada second opinion juga, mhm. mungkin ada yang apa,
pembicaraan tersebut, menggali lebih dalam, apalagi sih lagi Bu? Tadi kan karena memang diam dengan neneknya, mungkin anak tersebut tidak takut, ada lagi mungkin. Iya, ya kalau misalnya kan tadi saya mau mencoba bikin agenda harian, tentu kan Mhm, kalau misalnya untuk membiasakan, anak seperti itu harus ada sedikitnya pemantauan ya, Pak. Mungkin saya akan, berbicara atau sedikitnya kolaborasi lah dengan orang tua yang mengawasi di situ, bahwa kegiatan rutin itu supaya berjalan dengan lancar itu, saya, akan usahakan untuk dipantau gitu, Pak, gitu. mhm. Sehingga apa ya, pantauannya untuk mengarahkan dia menjadi pembiasaan gitu. Ya itu alternatifnya saya akan, apa ya, mencoba kolaborasi dengan orang tua, Iya, seperti dari itu, Kak. cerita yang Ibu sudah ceritakan, tadi Ibu juga Mhm sudah mencari solusi satu 2 dan mhm seterusnya, sudah bagus Ibu, dan Ibu mhm, juga udah bisa mencari, apa ya, mencari permasalahan tersebut dan sudah mencari solusinya. Jadi mhm untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan, mempersiapkan diri dengan hal-hal positif untuk menambah semangat agar, siswa tersebut mau gitu, tidak mhm, tidur lagi di pelajaran Ibu, seperti itu. iya Mhm. iya, Pak. Mungkin, saya juga ini ya Pak, apa, akan untuk kedepannya saya akan menciptakan strategi khusus gitu. Kebetulan yang sudah saya analisis itu, si anak itu memang gaya belajarnya itu ke kinestetik Pak Herdy, Oh, jadi gitu. Iya, Iya, jadi makanya Ibu mungkin Ibu juga udah mencoba, apa, gaya mengajarnya memang kinestetik? iya, saya udah apa ya, sedikitnya pas di awal, masuk pelajaran itu, oh ini anaknya udah kinestetik. Saya kan coba, menanyakan ke wali kelas sebelumnya. Memang benar sih Pak, ada sedikit jenuh dia kalau belajar Iya, di pasti. ruangan itu, gitu kan. Makanya untuk kedepannya biar, ya kalau misalnya di rumah saya melakukan pembiasaan dengan, jadwal rutinnya yang harus dia kerjakan dan diawasi oleh keluarganya. Kalau di kelas sih saya, alternatifnya itu gaya belajarnya disesuaikan, Pak. Saya mau ambil Mhm misalnya, lebih ke project yang harus dia mhm, kerjakan sehingga sehingga kinestetiknya itu tersalurkan gitu. Terus saya iya, bawa keluar seperti itu. Kalau saya rasa sih, Pak, itu menarik ya karena memang mhm, kalau saya cari referensi, baca-baca referensi juga kalau anak yang kinestetik itu ke apa pembelajaran berbasis project itu kayaknya iya. sedikit antusias gitu, termotivasi gitu, Pak. Iya, sekarang kan dari yang Ibu sudah sampaikan kan ada beberapa rencana tadi kan seperti menggunakan project based learning dan lain sebagainya. Ada rencana lain lah ke depannya mungkin Ibu mungkin berencana apa gitu dari yang tadi Ibu katakan tadi. Mungkin ada penambahan misalnya dari Iya. rencananya. Kalau saya sih Pak, mungkin penambahannya dari kalau saya sudah menentukan nih strateginya seperti project, mungkin saya mencari referensi ke media Oh, pembelajarannya nih iya Pak betul nih. betul. Kadang kan kalau misalnya monoton ya Pak ya, anak bosen juga ya meskipun Iya pasti. ibarat strategi bagus gitu kan. Seperti itu. Untuk pengadaan alatnya juga mungkin saya, apa ya, akan minta dukungan sih Pak. Ya. Ya, Jadi, mhm. selain itu apa lagi sih Bu yang Ibu akan lakukan? Tadi kan sudah ada yang Ibu lakukan mau merubah strategi, terus merubah Mhm, media pembelajaran. Mungkin ada lagi Bu, saya ingin tahu lagi sih Ibu akan, seperti apa untuk hal tersebut? heeh. Saya jelas, Pak, ini apa, Oh, penilaian juga iya saya itu. akan rubah gitu kan. Mhm. Jadi saya tidak tidak apa ya, tidak berpaku dengan hasil nilai gitu kan, Nah, nilai sumatif iya, ya, bet formatifnya juga saya akan gali lagi sehingga apa ya, proses pembelajaran itu, eee, kompetensi siswanya itu bisa saya gali gitu, Pak, iya, berarti gitu. lebih ke proses mungkin Bu ya, bukan Oh, ke iya iya, nilainya. Pak, betul, Pak. Ya Mungkin itu cukup. sih. Ya, bagus bagus sekali, Bu. Saya sangat sangat mendukung gitu rencana Ibu, tersebut. Kira-kira langkah apa yang akan diterapkan
sama Ibu nanti ke depannya? Kan tadi sudah ada penilaiannya dan lain sebagainya gitu. Udah Mhm, tepat Bu langkah-langkahnya gitu. mhm. Rencana ke depannya bagaimana Bu yang akan diterapkan Ibu? Dalam proses perbaikan pembelajaran itu tentu saya meminta dukungan, Pak, khususnya kan dalam pengadaan sarana prasarana. Tentu Ya, kan, Pak, saya harus membicarakan dengan kepala sekolah ya, untuk betul. referensi seperti referensi modul, yang tepat itu mungkin saya berkonsultasi dengan sesama apa, di sekolah saya kan udah ada, apa, praktisi ya, komunitas Ya, praktisi berbagi ide, berbagi praktik baik. Mungkin itu yang akan saya jadikan referensi seperti itu, Pak, untuk perbaikan pembelajaran iya, di kelas saya. Mhm, ya, langkah yang ambil sih udah tepat. Ibu udah mau berkolaborasi dengan beberapa apa ya, beberapa stakeholder lah. Saya setuju sekali ide Ibu. Nah, kira-kira komitmen Ibu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ini, komitmennya gitu, Bu. mhm. Kalau saya sih, Pak, sebisa mungkin ya, saya tuh harus benar-benar bisa gimana ya, satu, mengidentifikasi siswa saya, Pak. Misalnya dari minat, dari kebutuhan gitu. Biar tidak gimana ya, kalau istilah tidak malpraktek nih gitu, Pak. Iya, betul Mungkin betul ya, betul. mungkin saya itu tuh di diagnostik awal gitu ya, Iya, asesmennya ada itu heeh, asesmennya. lebih di gimana ya, Pak, lebih dikuatkan lagi gitu. Saya kan pengen gitu semua kebutuhan murid-murid saya itu terpenuhi gitu. Seperti itu sih langkah ke depannya saya akan sebisa mungkin mengoptimalkan pembelajaran saya di kelas itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan menggali kompetensi murid itu gitu, Pak. Iya. Seperti Dan itu. jadi siapa yang akan mendukung Ibu untuk melaksanakan komitmen itu mungkin? Tadi kan Tentu udah saja kepala sekolah, tadi kan sudah. ya Mungkin ada yang lain mungkin siapa gitu. ya orang tua deh tentunya Pak, Oh orang iya. tua gitu ya. Saya juga rekan sejawat juga saya ajak, ini kerjasama gitu Pak. Biasanya kalau saya di apa, di kelas ada rukun, siswa juga sih Oh, Pak, ada referensi yang saya. memang heeh, penyambung gitu saya dengan orang tua karena memang kan kondisi apa, di lapangan di tempat sekolah saya memang, apa ya, orang tuanya itu bekerja Pak, karena apa ya, Hmm, posisinya iya, dekat pabrik gitu kan. oh, Gitu, iya heeh, iya gitu. iya iya. Jadi kan saya kalau menggali nih, apa, latar belakang siswa di rumah tuh seperti apa, kalau, saya nanyanya ke perwakilan orang tua aja, rukun kelas gitu, biasa penyambung informasi sih seperti itu, Pak. Iya, itu ide yang bagus sekali, Bu. Jadi Ibu Ibu telah melaksanakan semua yang apa yang tadi dicurahkan ke saya tentang siswa tidur di kelas, lalu udah ada runtutannya dari Ibu udah melakukan dengan orang tua, ternyata diidentifikasi, ternyata anak tersebut diam dengan neneknya dan ibunya juga sibuk. Itu luar biasa, Bu. Saya akan mencoba diterapkan di sekolah saya di tempat lain nanti akan saya cobain itu. Iya, Nah, sama-sama Pak Herdi. Ini saya heeh, juga tadi mungkin dari awal-awal sih saya punya solusi, tapi saya pun belum pede nih. Makanya ya, kan saya apa bercoba sharing dengan Pak Herdi gitu. Apa mhm, langkah yang saya ambil itu apa udah betul gak ya gitu kan. itu Ternyata dengan cukup penguatan Bapak yang Bapak berikan itu ya menambah saya kepedean saya malah saya ya termotivasi Pak. itu Seperti itu untuk cukup luar biasa, Bu. menerapkan Ya. solusi itu Pak. Nah, ada satu pertanyaan lagi mungkin yang memang harus dipertanyakan, yaitu, Ibu berkeyakinan dari angka 1 sampai angka 10, Ibu berkeyakinan, di tersebut berapa sih, Bu, keyakinan Ibu dari angka 1 sampai 10? Iya, kalau keyakinan saya melihat apa, kalau perubahan itu tidak Mhm, langsung ya, Pak, ya, iya betul tapi betul. saya target saya di angka 8 itu udah istimewa, Pak. Karena, Iya. dari saya sebelum berbicara Bapak tuh ngelihat keadaan siswa itu ya, untuk, fokus atau antusias atau motivasi juga di angka 5 gitu, Oh Pak. oh Nah berarti setelah di awal heeh. Ibu angka 5, sekarang Si sudah angka 5. berbicara bisa Iya, akan ke sekarang kan depan saya sudah berapa? punya rasa Oh, pede tersendiri nih, betul betul. atas dari pencerahan Bapak. Nah, saya Mhm. targetkan di angka 8 deh, Mbak. Kalau mencapai Oh, sempurna mungkin saya, harus iya banyak belajar lagi. iya. Seperti itu, Pak.
Ya itu cukup bagus. Jadi semoga Ibu Ya, bisa melaksanakan, yang apa Ibu, apa tadi rencanakan di keyakinannya 1 sampai 10 itu di angka 8 ke depannya. Semoga Ibu bisa, apa ya, bisa menerapkan lagi ke depannya, mungkin itu, Bu. iya. Iya Pak Herdi, aduh saya ini apa bukannya tidak ini sebenarnya saya Oh asik nih ngomong sama Pak Herdi. oh, iya. Pikiran saya udah mulai lagi nih Pak. Oh gitu, ya Gimana Ibu, ya? ya, Tapi sejauh ini saya cukup terbantu nih Pak. Jadi saya pengen ngulang-ngulang terus nih kalau ada masalah curhat sama ya Bapak nih. nanti nanti ke depannya kalau ada permasalahan di kelas, nanti kita sharing aja ke Iya depannya, siap seperti itu, Bapak. Bu. Ya. Iya. Bapak terima kasih ya Pak Ya, ya udah terima kasih apa juga, udah ya. mau meluangkan waktunya untuk saya nih Pak. Ya, terima kasih, Bu, ya. Iya. Salam sehat ya Pak, sampai ketemu Ya, lagi. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Pia. Terima kasih kembali, Bu Pia.